Oke, pengertian. Perang Banjar adalah perang perlawanan bersenjata antara rakyat Kerajaan Banjar melawan penjajah kolonial Belanda di Kalimantan Selatan yang terjadi antara tahun 1859 hingga 1905 atau 1906. Perang ini dipicu oleh campur tangan Belanda dalam suksesi tahta Kesultanan Banjar yang berujung pada ketunjukan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda, bertentangan dengan kehendak rakyat dan Pangeran Antasari yang kemudian memimpin perlawanan. Perang Banjar atau perlawanan kolonialisme terletak di Pulau Kalimantan. Sebelum terjadinya Perang Banjar di tahun 1859 sampai 1905. Nah, di situ Kesultanan Banjar tuh sangat memburuk akibat kekuasaan Belanda yang ingin merebut tahta. Nah, akibatnya itu menyebabkan terjadinya pemberontakan kekuasaan antara Pangeran Tamjidullah II dan Hidayatullah II. Nah, selain itu akibat Belanda ingin mengambil semua sumber daya alam yang ada, itu tuh mengakibatkan terjadinya perang. Latar belakang pemicu perang. Penyebab Perang Banjar meliputi campur tangan Belanda dalam pembuatan tahta Kesultanan Banjar yang memicu konflik internal dan perlawanan rakyat, eksploitasi ekonomi Belanda terhadap sumber daya alam, dan kekayaan lokal seperti batu bara dan intan, serta perlawanan wilayah dan monopoli dagang yang dilakukan Belanda di Kalimantan Selatan. Perang Banjar dimulai oleh penyerangan Pangeran Antasari di tambang batubara Belanda Pengoran pada tanggal 28 April 1859. Perlawanan tersebut dilakukan secara gerilya yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II yang didukung oleh rakyat Banjar dan Dayak. Konflik tersebut mulai mereda saat Pangeran Antasari jatuh sakit dan kemudian wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Perlawanan tersebut kemudian dilanjut di bawah kepemimpinan Gusti Mansemak yang berakhir dengan kekalahan Kesultanan Banjar dan hilangnya kesultanan tersebut oleh Belanda pada sekitar tahun 1905 dan 1906. Lalu ada dampak. Yang pertama itu politik. Dengan runtuhnya Kesultanan Banjar dan kedaulatan hilang, sehingga Belanda berhasil menguasai Kalimantan. Lalu yang kedua ada ekonomi. Dengan pertanian dan perdagangan rakyat hancur dan rakyat tertekan karena pajak, sehingga melakukan kerja paksa dan Belanda berhasil menguasai sumber daya alam rakyat. Lalu yang ketiga ada sosial. Dengan banyaknya rakyat yang menjadi korban, sehingga para rakyat terpaksa untuk mengungsi dan terjadi perpecahan internal. Lalu yang keempat ada budaya. Setelah budaya istana melemah, tetapi melahirkan semangat perlawanan lokal para rakyat.